karena butut tuh ya. Oke, untuk teman-teman yang masih dibuka, harap dingin ya. Ya, oke. Itu masih dibuka ya. Nah, untuk Mas Catur itu soalnya masih dibuka, harap dingin ya, biar enggak istilahnya enggak bising. Oke, karena sekarang sudah kita mulai ya. Untuk yang termasuk saya akan kembali suaranya nggak terima diri kenyamanan. Nggak boleh rupanya dia bilang imut. yang boleh imut katanya cuma dia. Di paling bawah. Oke, kita sudah mute all. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan jam 8 lewat 2 menit ya. Mohon maaf agak sedikit telat 2 menit. Oke, langsung kita mulai saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam yang berbahagia ini, tak lupa pertama-tama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang terhormat di depan kita ini sudah ada suhu nih. Suhu yaitu suhu Belum. suhu luar biasa ya pengalaman beliau itu. Beliau adalah seorang programmer senior, sudah beberapa perusahaan telah dicapainya, sudah ditaklukkannya ya. Nah, baik, mungkin teman-teman di sini sangat luar biasa ya antusiasnya, Luar biasa sekali. iya. Kita tidak cukup terkejut dengan apa namanya yang daftarnya yang target kita awal itu hanya seputaran Purwasuka ya Pak. Iya. Purwasuka itu kalau istilah orang sini Purwasuka itu singkatan dari Purwakarta, Subang, dan Karawang. Ternyata sekarang itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali mendaftarnya, banyak sekali Pak. Iya betul. Jadi seluruh Indonesia ya sudah mendaftar, Masya Allah. Ada yang dari tadi saya lihat ada yang dari Aceh, kemudian ada yang dari Kediri, Jawa Tengah ya, Kalimantan juga luar biasa sekali antusiasnya. Ya mudah-mudahan dengan teman-teman bergabung di sini dengan niat kita baik untuk membantu teman-teman dan juga istilahnya kita sharing ilmu sama-sama baik juga untuk kita dan untuk teman-teman juga berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita niatkan ya. Baik, yang pertama-tama nih saya sedikit nyontek dari apa namanya biodata yang teman-teman sudah input nih. Sedikit ada saya lihat di tanggal ada beberapa orang
yang pada bulan ini atau beberapa hari yang lalu sempat ulang tahun nih. Iya, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Ulfa Mahera yang lahir ya, yang atau berulang tahun di tanggal 14 September. Kemudian ada siapa? Wirlian Tegar Punjopo nih, luar biasa sekali, baru kemarin yang ulang tahun nih 15 September, luar biasa. Terus kemudian ada Rizky Ramdhani. Kepada mereka bertiga kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga umurnya berkah ya dan juga sukses selalu. Oke, yang pertama kita mau jadwal atau urutan acara pada malam ini. Yang pertama kita akan pengenalan komunitas terlebih dahulu, ya Pak ya? Iya. Nah, kita ini bisa dibilang founder, pencetus pertama komunitas Paguyuban Moding. Awalnya kita mempunyai visi atau misi ataupun target ya, lebih ke target hanya seputaran purwasuka yang kita sampaikan barusan. Tapi luar biasa sekali ini targetnya sudah mencapai di luar dugaan kita gitu. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan dijelasin oleh pemateri sang suhu yang kece ya, yang gaul luar biasa sekali. Itu namanya Pak Yandi Nugraha. Nah, kemudian nanti yang keduanya ada penyampaian materi. Nah, kemudian ada kuisnya. Setelah materi disampaikan, nanti teman-teman ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Itu akan menentukan nilai yang akan dicantumkan di sertifikat teman-teman, gitu ya. Kemudian kehadiran juga akan berpengaruh terhadap nilai yang ada di sertifikat teman-teman. Gitu. Nah, sebelum kita mulai ke acara inti, saya mohon nih, saya minta tolong nih kepada teman-teman sekalian. Kita ini kan baru bikin media sosial ya untuk untuk komunitas kita. Nama komunitasnya Paguyuban Moding dan juga media sosialnya pun sama gitu. Nah, pasti teman-teman di sini tidak asing dengan yang namanya media sosial ya, seperti Instagram, Facebook, kemudian YouTube. Karena saya yakin teman-teman di sini tidak gaptek ya, tidak gagap teknologi. Ya buktinya informasi terkait dengan pelatihan ini teman-teman bisa dapat gitu. Dari Sabang sampai Merauke ini. Nah, kemudian kepada teman-teman untuk yang pertama mohon sekali atau saya minta tolong kepada teman-teman untuk coba buka Instagramnya. Mungkin ini bisa multitasking ya, HP-nya multitasking, bisa dibuka sambil buka Instagram, kemudian buka Paguyuban_moding. Nah, kami minta tolong untuk di follow ya Instagramnya, kemudian juga halaman di Facebook Paguyuban Moding harap disukai atau diikuti. Kemudian jangan lupa juga untuk channel YouTube kita gitu ya, channel YouTube kita yaitu Paguyuban Moding juga gitu. Nah, di channel YouTube kita nanti bakalan ada video yang telah kita rekam atau kita record pada malam hari ini, tapi tidak dipublish, hanya orang yang mendapatkan link ini yang bisa menonton, ya. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin kita kasih waktu selama 2 menit untuk teman-teman like, subscribe, dan juga sukai halaman Facebook ya. Nah, kita kasih waktu 2 menit. Kalau misalkan follower ataupun subscriber dari kita nggak jadi pelatihan ya kayaknya. mungkin. Oke. Kita kasih waktu jam 2 menit deh, lamaan ya. Kayak kelihatan nih muka-mukanya udah nggak sabaran pengen ikut pelatihan ya. Oke. Kita kasih waktu 1 menit aja deh ya. Untuk Instagramnya tadi Paguyuban Moding _Paguyuban_moding. Kemudian halaman Facebooknya Paguyuban Moding dan YouTube-nya Paguyuban Moding juga.
Oke, kita kasih waktu selama 1 menit. Kalau sudah, coba lambaikan tangan. Sini kalau nggak salah ada emoji ya. Ya, betul. Ketemu nggak? Ada yang nggak punya ini? Woi, itu siapa namanya tuh? Bang Diki Fikri, luar biasa. Luar biasa sekali nih. Sudah ya. Oke lah, nanti. Atau ada yang nggak punya Instagram, Facebook, dan YouTube? Saya rasa nggak mungkin ya. Sekarang sudah apa namanya? Udah dunia digital ya. Pasti semuanya punya. Pasti semuanya punya. Apalagi ini mayoritas yang ikut adalah anak muda. Muda. Itu luar biasa. Oke, sudah 1 menit ya. Nah, mungkin teman-teman nih kelihatannya sudah tidak sabar untuk mengikuti kelihatan dari wajah-wajahnya. Walaupun kita cuma bisa lihat ada pas foto itu saja. Ini ada Eza, kemudian ada ini nih siapa ini? Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena sang suhu juga sepertinya sudah tidak sabar ini untuk menyampaikan materinya ya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada sang suhu. Ya, terima kasih Mas Agus telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di sini. Sebelumnya teman-teman, mungkin di sini kita batasin teman-teman buat tidak mengeluarkan suara dulu gitu, supaya kita berjalan kondusif dulu. Nanti di akhir sesi bakalan kita keluarkan untuk sesi tanya jawab ya. Ya, betul sekali. Biar kita bisa sesuai dengan prosedur dulu. Gitu. Untuk malam ini kita kan ngelihat di brosur yang sudah disampaikan Mas Agus sama teman-teman semua yang udah di-share di-share ke sosial media dan kawan-kawan. Ada silabus-silabus yang bakalan kita share di sini gitu. Cuman saya lihat yang antusias itu bukan hanya yang ingin belajar, tapi juga suhu-suhu di luar sana juga ikut masuk juga ke sini, kayak senior programmer juga ada yang bagus ya, IT programmer juga udah ada gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah mahir sebenarnya sudah mahir, nggak apa-apa ikut juga. Ini kita mulai dari awal, dari nol lagi untuk semuanya biar bisa kita ngikutin dari awal lagi gitu sih. Jadi kita jatuhnya nih sharing gitu ya Mas Agus ya. Betul. Semoga untuk sharing ini kita semuanya ke depan bisa lebih baik lagi. Gitu ya. Oh ya Mas Yanti, Iya, ini Teh Pucuk bukan disponsori sama Teh Pucuk ya, mohon maaf ini karena apa namanya? Haus aja. Haus aja. Saatnya. Oke, lanjut Mas Yandi. Oke. Sebentar. Ya, di Share dulu. Ya, Saya share dulu ya. Saya share screen dulu. Ini. Betul. Teman-teman bisa melihat? Halo? Ya. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Bisa, Pak. Oke. Kita mulai dari basicnya, yaitu logika dan algoritma. Teman-teman kalau misalkan sekarang lagi posisinya kurang enak, cari posisi yang enak dulu biar santai, biar bisa memahaminya baik-baik gitu. Soalnya ini basic, di mana basic ini sebenarnya dianggap remeh, tapi dampaknya luar biasa banget buat kedepannya gitu. Nah, sorry bentar ya. Saya salah share. Oke. Sebentar. Testing ya. Sorry. Oke. Kelihatan ya?
Oke, logika dan algoritma. Kita mulai pelan-pelan aja, tapi pasti. Teman-teman di sini yang sudah senior, silakan bergabung, silakan mengamati aja gitu. Untuk yang udah pro, ya ini mah makanan sehari-hari mungkin. Tapi untuk yang baru mau mulai, nah ini ilmu yang luar biasa nih, ilmu yang insya Allah bermanfaat ke depannya. Karena kalau misalkan kita di basicnya aja belum bisa, ke depannya pasti susah. Nanti kita bahas satu-satu. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan sekali lagi, siapa sih saya gitu kan? Siapa saya? Maksudnya, kok berani-beraninya gitu, saya memberanikan diri, mau nge-share ke teman-teman gitu. Sebenarnya ini juga saya berat hati gitu, bukan berat hati, apa namanya, takutnya saya salah menyampaikan ke teman-teman gitu. Cuman, saya juga pengen ngamalin ilmu saya buat nggak sendiri doang gitu, biar semuanya dapat ilmu yang saya terima gitu. Dan nggak salah arah gitu kayak saya gitu, makanya saya harus backup dari sekarang gitu. Saya namanya Yandi Nugraha, senior programmer, dan saya lulusan dari Universitas Nasional Pasim di Bandung. Itu universitas swasta sih, nggak terlalu terkenal, tapi yang penting ilmunya, bukan universitasnya sih. Saya di jurusan S1 Teknik Informatika. Saya sudah bekerja lebih dari 5 tahun di perusahaan perbankan, software house, dan perusahaan industri. Ini nyalain nggak sih? Bedanya di Mas. Ini Mas ya. Oke. Saya juga orang yang passion buat learning gitu. Saya juga masih banyak belajar gitu. Kenapa saya passion di belajar? Karena programming itu menarik ya, nggak pernah habis-habisnya gitu. Kalau saya belajar A nanti keluarnya B, kalau B keluarnya C gitu sih. Jadi teman-teman juga jangan berhenti belajar untuk programming, karena dia kalau kita berhenti kita bakalan ketinggalan. Gitu. Oke. Portofolio saya apa sih yang pernah saya buat? Saya pernah membuat website di perbankan di reksadana Manulife, yaitu klikmami.com. Dia adalah website e-commerce reksadana. Terus yang kedua, saya pernah ngebuat bercoding sistem berbasis Android untuk sistem pergunangan dan produksi di tekstil. Saya pun pernah ngebuat program ERP di PT Trasana Krisis Mandiri. Itu produksi, bukan produksi tapi distribusi bahan pokok seperti makanan dan minuman. Gitu. Saya juga pernah ngebuat satu sistem IT company gitu, dari mulai e-commerce-nya, ERP-nya sampai komponen profile dari website itu, yaitu Skin Solution. Itu sih sekilas tentang saya gitu. Semoga teman-teman nggak lupa. Kalau statusnya gimana? Statusnya saya udah punya dua buntut, maksudnya istri sama anak. Siap. Oke, kita mulai aja ya Mas, teman-teman semua. Biar cepat juga. Kita sudah berjalan 18 menit. Sebelum kita mulai, pastinya kita harus memiliki tujuan kita pertemuan kali ini hari apa? Apa sih pertemuan ini kita bakal dapat apa sih? Kita akan ngebahas tentang apa itu programmer. Terus kesalahan-kesalahan programmer pemula. Nah, ketika kita udah tahu kesalahan kita harus fokus ke tujuan kita supaya kita nggak salah lagi gitu. Setelah itu baru kita bahas algoritma dan logika dan algoritma. Terus seberapa penting sih logika dan algoritma di mata dunia gitu kan? Sampai basic ini tuh menjadi penentu gitu, penentu kita. Oke, lanjut ke pengenalan programmer. Kenapa sih kita harus mengenal programmer? Takutnya teman-teman pengen jadi programmer tapi nggak tahu itu programmer apa gitu. Ini cuma sebagai intermezzo aja. Programmer itu adalah seorang yang memiliki kemampuan atau skill untuk menulis atau merancang program-program atau sintak gitu yang menggunakan bahasa pemrograman. Tugasnya programming, dia mendefinisikan kebutuhan, merancang alur, menulis program, menulis kode program, mendebugging, menguji program. Intinya dia
fokus ke pembuatan program. Benefit menjadi programmer apa sih? Nah, di dunia kerja kita kelihatan banget kalau seorang programmer ini bisa memposisikan dirinya sebagai seorang profesional. Maksudnya apa? Seorang programming ini selalu menjadi fasilitator pertama di dunia IT. Gitu. Jadi makanya dia selalu bisa diposisikan sebagai seorang profesional. Nah, pertanyaannya susah nggak sih jadi programmer? Semua susah kalau kita malas. Ya, betul sekali itu. Makanya teman-teman di sini harus semangat terus untuk menjadi apa yang teman-teman inginkan. Enggak menutup kemungkinan programmer, tapi apapun itu, yang penting enggak malas gitu ya, guys. Yang penting ada ini nih, passion atau kemauan atau memang apa namanya kesenangan kita gitu di tempat yang kita pengenkan. Untuk jadi programmer, kita harus memiliki passion. Kalau nggak ada passion, oke. Kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan ya kita lihatnya peluang kerja yang bagus. Iya, Seorang programmer pasti bagus. Teman-teman kalau sudah menjadi programmer nggak perlu mikirin SKCK, nggak perlu mikirin ijazah. Nah itu dia. Teman-teman kalau sudah jadi programmer, yang teman butuhkan itu hanya satu buah file yaitu CV, yaitu kurikulum vitae. Selama saya bekerja 5 tahun ini, saya belum pernah membawa SKCK, membawa ijazah saya. Gitu. Kakak dan lain sebagainya. Kakak nggak pernah saya. Pernah ya? Iya. Saya cuma mengirimkan email dengan CV saya, sudah situ doang. Alhamdulillahnya seperti itu. Mungkin kalau untuk di BUMN atau di PNS, mungkin tetap butuh itu. Cuman intinya programmer ini dia udah serba digital, jadi otomatis orang-orang yang merekrut kita pun udah mengerti gitu. Apa sih yang dia butuhkan? Justru lebih cenderung perusahaan itu sangat membutuhkan ya, bukan kita yang membutuhkan perusahaan. Iya, perusahaan yang membutuhkan. Betul. Teman-teman nggak perlu takut, entah dia lagi pandemik entah apa, untuk seorang programmer pasti lowongan kerja sangat banyak sekali. Apalagi sekarang emang dunia digital, IT betul sekali. Lagi naik sekali ya. Justru malah meningkat bukan menurun. Kita lihat kemarin teman-teman banyak sekali yang ngelamar gitu, yang sampai beribuan tapi nggak ada yang masuk gitu kan. Cuma berapa doang gitu. Berdesak-desakan gitu. Untuk programmer sendiri, untuk dunia digital sendiri, kita nggak perlu ke sana. Gitu. Cukup kirim email atau apply di Jobstreet atau ya teman-teman gitulah. Nah, untuk programmer sendiri sebenarnya banyak di luar sana gitu. Cuman banyak juga kesalahan yang dilakukan programmer pemula gitu. Apa aja sih kesalahannya? Ini sebagai gambaran teman-teman aja juga untuk jangan salah langkah ke depannya gitu. Bukan berarti ini menjadi halangan teman-teman supaya melangkah, tapi ini justru sebagai pelajaran untuk teman-teman melangkah. Nah, ini dia kesalahannya adalah takut memulai. Dia merasa belum tahu apa-apa, takut salah, takut memulai untuk belajar, takut ini. Serba takut. Kalau kata Tokopedia mah, mulai aja dulu. Oh, iya. Biarin ngerti atau enggak, maju dulu. Gitu. Learning by doing. Tapi untuk dunia programmer jangan terlalu maju belajarnya, jangan terlalu mulai dulu. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalkan ketika kita mulai asal coding, salah itu. Pemula itu nggak boleh terlalu coding asal-asalnya gitu, copy paste gitu. Sebenarnya ada kaidah-kaidah yang harus dijalani. Dia kodenya berantakan, membuat kode program membutuhkan rasa seni, gitu, terutama untuk merangkai logika agar tak hanya bisa dipahami mesin, gitu, tapi juga manusia. Nah, kesalahan yang ketiga, kurang paham ekspresi sederhana. Sebenarnya ekspresi sederhana ini kayak if, while, kalau di dunia programming ini, sintak-sintak ini dipakai lumrah gitu, dan setiap coding itu selalu ada, if, while ini itu selalu ada. Tapi programmer pemula ini mereka nggak tahu gitu, if-nya apa, while ini apa, kegunaannya apa, dan di dalamnya itu makanya kayak gimana. Bahaya sekali. Yang para senior yang ada di sini kali udah paham. Nah,
para senior gini pasti pernah menemukan gitu ketika ada junior programmer pemula, dia ditanya ini suruh ini, dia nggak ngerti. Dia juga tidak bisa menemukan error gitu. Ketika ada error di program yang dia buat, dia masih bingung. Oh saya errornya di mana ya? Errornya di mana nih? Lalu dia tidak tahu konsep. Pasti konsep apa sih? Di dunia programming itu ada bahasa, framework, platform, sama IDE, dan itu semuanya totally different, berbeda sekali. Nah, untuk programmer pemula, kebanyakan mereka ditanya gini, kamu berpengalaman apa di dunia programming? Saya bisa bahasa Laravel, saya bisa bahasa CI. Padahal itu tuh framework gitu, padahal itu tuh bukan bahasanya gitu. Itulah yang tidak tahu konsepnya bahayanya gitu. Mereka asal coding, asal lihat tutorial, asal jalan gitu. Tapi nggak tahu yang mereka lakukan itu apa. Bahaya sekali. Nah, setelah dia bisa, dia merasa jago gitu. Kalau udah jago, udahlah, saya udah jago di sini, lanjutkan aja di sini gitu. Nggak pernah dia memulai hal baru yang memang harus dipelajari gitu. Dia berhenti belajar di sana gitu. Jadi sehingga teknologi yang terbaru pun tidak update gitu. Iya gitu. Sekali. Karena sekarang dunia itu selalu update. Dulu sistemnya database, sekarang fokusnya kita ke API. Pokoknya di depannya itu terus berjalan gitu dunia IT. Makanya teman-teman jangan berhenti belajar gitu. Walaupun nanti udah jago, udah apa, tetaplah update, up to date. Gitu. Karena teknologi selalu berubah. Gitu. Kayak Samsung aja gitu kan, atau OVO atau Vivo, baru beli kemarin, 6 bulan kemudian ada yang baru. Harganya sama, seperti itulah gitu. Kita jangan sampai ketinggalan lah. Jangan cepat kenyang. Nah, setelah kita tahu programmer apa dan kesalahan-kesalahan pemula apa, kita harus bisa mengambil tarik kesimpulan nih, apa sih yang harus kita siapkan supaya kita nggak salah, gitu kan? Nah, salah satunya kita harus tentukan tujuan kita. Tujuannya apa sih? Misalnya kita pengen belajar programming ini buat apa sih? Apakah buat aplikasi, ataukah cuma untuk cari kerja, atau kita mau jadi pengusaha di dunia digital? Tentukan dari sekarang supaya teman-teman tidak salah arah. Visinya harus jelas dulu. Mau bikin program, atau cuma cari kerja, atau cuma jadi pengusaha, atau semuanya ambil, gak apa-apa, yang penting punya visi. Visinya. Nah, setelah itu tentukan pilihannya, arahnya, jalannya gitu. Kita udah punya tujuan bikin aplikasi, pakai bahasa apa? Kita mau cari kerja, cari tempat kerjanya mau di mana? Kita mau jadi pengusaha, jadi pengusahanya apa di digital, apa untuk bikin program kita nanti dijual gitu, atau nanti mau bikin konsultan IT atau apa? Nah, setelah kita punya tujuan, punya jalan, kita harus membangun komunitas. Bergabung di komunitas. Nah, kayak teman-teman sekarang nih, lagi ada di komunitas Paguyuban Ngoding. Peluang sekali ya. Peluang sekali. Jadi di sini itu bisa dibilang kalau kita sering bersosial, sering ikut dalam organisasi, secara otomatis kita akan menambah relasi pertemanan. Di mana-mana ada teman gitu. Kalau misalkan sekarang kita posisinya lagi di Cikampek, di Karawang. Nah, dengan tadi kan kita sudah tahu ya, ada yang dari Aceh, ada yang Kalimantan. Kalau kita pergi ke Kalimantan, iya ya, kita ingat ada teman yang dari komunitas ya, kita bisa ketemuan, join, mungkin bisa saling membantu satu sama lain. Ataupun kalau misalnya kita belum punya kerjaan, teman-teman bisa share di sini. Gitu ya. Nah, setelah kita bergabung di komunitas, kita bisa berkontribusi. Kita siap masuk ke dunia digital. Nah, Paguyuban Ngoding sendiri kita bangun itu sebenarnya untuk tujuan seperti ini misalnya. Jadi kita ingin
membuat suatu komunitas yang untuk programming supaya kita menuangkan semuanya di sana gitu. Misalkan ke teman-teman pengen menanya tentang programming apa, nah kita coba jawab di sana. Atau teman-teman misalkan sekarang udah jadi sarjana IT misalkan, atau sarjana programming, udah jadi diploma jurusan teknik informatika gitu, tapi masih belum dapat pekerjaan gitu. Nah, di komunitas kita pun kita bisa coba konsultasi gitu, mencarikan link atau mencarikan lowongan pekerjaan gitu kan. Atau teman-teman misalkan sedang bekerja tapi ingin menambah penghasilan atau apa, nanti kita provide juga gitu. Ada proyek-proyekan yang siap kita lempar gitu ke teman-teman yang sudah ahli nanti, biar kita garap bersama-sama supaya kita mendapatkan produk yang bisa nanti kita jual. Biasa sekali ya. Lebih jauhnya lagi, komunitas kita tuh ingin menciptakan sebuah company. Cita-cita yang luar biasa. Kita pengen membuat sebuah konsultan IT di Indonesia atau mungkin global gitu, seluruh dunia. Google gitu ya. Google. Pokoknya yang penting kita solid dan kita bisa terus bersama. Oke. Lanjut. Barulah kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu logika dan algoritma. Di sini sebenarnya disingkatnya logaritma. Iya, logika dan algoritma. Baru tahu sih. Mas Agus bisa aja. Logaritma kan yang matematika ya. Bisa. Ya? Cuman di sini juga bisa disingkat. Oh, oke. Siap. Logika dan algoritma. Pengertiannya apa sih? Kalau secara singkatnya, logika adalah kemampuan seorang untuk berpikir dengan akal. Dengan logika itu kita berpikir dengan akal. Gitu. Kalau untuk algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi, kenapa logika dan algoritma disatuin atau selalu direndengkan? Karena mereka saling berkaitan. Logika adalah berpikiran untuk berpikir dengan akal gitu. Nah, pikiran kita direalisasikan dengan algoritma secara berurutan. Iya. Intinya logika itu adalah suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Kalau di kasarnya itu dia bisa diartikan sebagai sebuah visi. Jadi teman-teman kalau punya tujuan, punya langkah ke depan, itu visioner, itu juga logika gitu, kalau di programming. Oh, kita nanti mau buat program apa, oh kita nanti mau buat apa gitu. Algoritma itu langkah-langkah untuk menuju ke sana. Gitu. Langkah-langkahnya secara berurutan. Misalkan kita pengen bikin program A gitu kan. Untuk mencapai A itu kita membutuhkan A, B, C, D, baru nanti jadi. Itu secara kasarnya, secara gampang. Nah, contoh kasusnya apa sih untuk memiliki logika dan algoritma itu? Singkatnya seperti ini. Kita memiliki 2 buah gelas berisi teh dan kopi. Logikanya, kita ingin memindahkan teh ke dalam gelas kopi dan kopi kita pindahkan ke dalam gelas teh. Kita mau menukar isinya secara logika. Tujuannya kita mau menukar. Betul. Secara algoritma, gimana sih cara menukarnya? Kalau kita saling langsung menukar, itu mereka akan bercampur kan? Jadi campur kan? Nggak bakalan bisa dipindahkan gitu kan? Gini jadi lapar. Nah, malam-malam gini ya disuruh mikir ya, tetap semangat lah pokoknya. Caranya begini, kita siapkan gelas cadangan. Cadangannya itu kosong. Nanti yang gelas kosong ini kita jadikan wadah supaya untuk menuangkan salah satu, misalkan kopi dulu atau teh dulu, misalkan kita teh. Tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan. Setelah dituangkan gelas teh bakal kosong kan? Nah, kopi yang gelas berisi kopi akan dipindahkan ke gelas teh. Nah, setelah itu
gelas X dipindahkan ke gelas kopi. Nah, itu bakalan menukar isi gelas tersebut. Urutannya pun harus jelas dan harus benar, ya kan? Dari X, gelas X gitu kan disiapkan, setelah siapkan tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan yaitu gelas X. Setelah itu gelas teh akan kosong, maka kopi bisa dituangkan ke dalam gelas. Setelah gelas kopi kosong, teh yang ada di gelas X bisa dipindahkan ke gelas kopi. Kalau kita tidak berpikir, mungkin nggak malah jadi ini ya, teh kopi. Dicampur dicampur teh kopi. Rasanya gimana nggak tahu itu. Tapi jadi pengen cobain. Jadi cobain. Itu ada tehnya. Oh ya, ada teh. Ingat sekali lagi itu bukan disponsori oleh Teh Pucuk ya. Nah, ciri-ciri algoritma. Algoritma ini terbatas. Maksudnya terbatas apa? Algoritma harus memiliki awalan dan akhiran. Awalnya apa, akhirnya apa, harus jelas. Terbatas, dia nggak ada akhiran. Misalkan 1 dibagi 0, itu kan tak terbatas tuh, nggak bisa kayak gitu. Itu bukan algoritma. Algoritma itu harus dia ada batasannya. Dia ada awalan, harus ada akhiran. Sorry. Dan algoritma pun pasti. Apa sih maksudnya pasti? Setiap urutan langkah selalu didefinisikan dengan tepat dan tidak ganda. Maksudnya apa? Gak tahu. Bingung kan? Jadi algoritma itu harus jelas apa yang kita lakukan. Memindahkan gelas berisi kopi. Nggak bisa. Ini memindahkan gelas apa sih? Ya gelas bulat, gelas kotak nggak tahu. Ya harus jelas gitu. Itu gelas berbentuk apa? Bulat gitu. Nggak bisa tolong ambilkan gelas apa? Algoritma itu nggak ngerti. Harus yang pasti-pasti. Nah, algoritma pun harus memiliki input dan output. Nah, ini ciri-ciri algoritma. Algoritma harus ada ketiga ini. Dia ada awal akhir, dia ada pastinya, memiliki nilai atau nggak double atau nggak berganda, dan algoritma pun memiliki input dan output. Nah, dasar-dasar algoritma apa sih? Di dalam algoritma sendiri ada sifat-sifatnya atau dasar-dasar algoritma. Dia itu berurutan, sequence. Gimana sih? Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Misalkan kita punya perjumlahan atau kalau istilah matematikanya kabatakur, kali bagi tambah kurang. Bahasa dari mana itu? Itu bahasa saya waktu SMA. Sama sekali. Nah, urutannya kita udah jelaskan di awal. Dipisahkan di dalam tanda kurung. Misalkan kita punya angka 1, 2, 3 sama dengan 9. Kalau kita pisahkan 1 tambah 2 dulu baru dikali 9 kan hasilnya 9. 1 tambah 2 itu dikali 3 hasilnya 9. Betul. Nah, kalau urutannya kita rubah gitu kan. Jadi 1 ditambah 2 dikali 3 itu hasilnya berbeda. Iya ya. Betul. Hasilnya 7. Inilah yang harus kita lihat dasar dari algoritma adalah berurutan. Urutan mana yang diprioritaskan. Lalu ada pemilihan atau selection. Maksudnya pemilihan apa sih? Jadi ada instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Kondisi di sini bisa bernilai benar atau salah. Jadi tolong ambilkan gelas. Jika gelasnya berisi air, jangan diambil. Jika gelasnya tidak berisi air, ya diambil. Jadi cari gelas kosong. Intinya untuk algoritma ini dia memiliki kondisi yang harus dijalankan atau kondisi tertentu. Seperti itu. Lalu algoritma pun dia memiliki perulangan atau repetition. Perulangan ini merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama banyak. Gimana itu maksudnya? Jadi misalkan kita bangun tidur dan
tidur kembali di malam hari. Nah, setiap hari kita pasti bangun tidur dan tidur kembali, ya kan? Itu perulangan setiap hari. Kalau di algoritma pun itu algoritmanya, oh kita setiap pagi bangun, kalau setiap malam kita tidur, itu perulangan. Jadi perulangan itu selalu diulang-ulang. Seperti itu. Nah, algoritma ini intinya cuma dua ini nih, yang awal ini. Nah, ciri-ciri algoritma ini terbatas, pasti, input dan output. Setelah itu ada dasar-dasar algoritma, runtutan, sequence, pemilihan sama perulangan. Udah. Kalau kita tanamkan atau kita pahami, semua programming pun sebenarnya dasarnya ini semua. Dia di sifatnya nih, di awal di sifat-sifatnya. Sorry. Sifatnya, ciri-cirinya, dia terbatas, memiliki awalan akhiran, pasti, setiap urutan langkah definisikan. Terus dia memiliki input-output. Semua programming language, algoritmanya pasti seperti ini. Mau dia bahasa PHP, Java, VB, dia pasti kayak gini. Dia terbatas, memiliki awalan akhiran, terus dia pasti ada yang harus didefinisikan dan tidak boleh. Terus dia memiliki input dan output. Kalau bahasa bulan gitu kali ya. Nah, itu beda lagi, itu bukan programming gitu. Itu bahasa keseharian orang bulan. Nah, algoritma pun di dalam algoritma sendiri dasar-dasarnya ada ini. Dia runtutan atau urutan dari atas ke bawah atau sesuai dengan yang urutan kita definisikan. Lalu dia ada pemilihan dan ada perulangan. Kita menguasai algoritma materi ini, dua ini yang tadi ciri-ciri sama dasar algoritma, itu konsep dasar untuk kita memulai sebuah programming. Nanti kita masuk ke sesi kedua, yaitu masuk ke sesi fundamental. Ini bakalan ngelihat algoritmanya apa. Lanjut. Nah, sekarang kita intermezzo dulu. Logika dan algoritma di mata dunia. Kenapa sih dasar ini benar-benar menentukan gitu? Secara secara singkat itu logika dan algoritma itu hanya berbicara tentang yang tadi, ciri-cirinya sama dasar-dasarnya, input, output, pasti, definisi, perulangan, terus percabangan, udah seperti itu aja. Tapi kalau kita lihat di dunia ini algoritma itu bermacam-macam. Kalau kata orang ada algoritma pencarian, yaitu di Google, atau enggak algoritma tentang interest kita di Pinterest, misalkan, oh kita sedang mencari apa, nanti aplikasi yang sekarang kita pakai yaitu adalah aplikasi sosial media yang teman-teman sekarang lihat di layar, itu memiliki algoritmanya tersendiri. Kenapa mereka sangat besar gitu kan? Karena mereka mencari algoritma untuk mencari psikolog atau keinginan kita sebagai user. User pengen apa? Nah, algoritmanya mereka cari gitu. Oh, dengan user si A kita dapat dia maunya tentang apa. User si B tentang kosmetik. Berarti semua konten-kontennya akan menunjukkan tentang kosmetik. Kalau misalkan kita suka sepak bola gitu. Nah, oh ya. Kan kita sering lihat ya di kalau misalkan Facebook, Instagram rekomendasi untuk Anda. Iya, betul. Seperti itu. Jadi itu dari algoritma. Adalah algoritma. Algoritma yang luar biasa. Nah, algoritma sederhana adalah algoritma yang tadi saya paparkan, yaitu algoritmanya adalah pertambahan, pengurangan, itu algoritma sederhana. Nah, kalau algoritma yang sudah ditanamkan di sosial media, itu algoritmanya udah algoritma canggih. Nah, dan biasanya itu disebutnya itu adalah AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
sampai disebut kecerdasan buatan. Gitu. Padahal itu tuh algoritma. Dari tadi dasarnya cuma hitung-hitungan doang. Cuma diulang-ulang Iya. sampai ketemu. Luar biasa. Tapi dari sini kita bisa belajar gitu. Dengan begitu kita pun bisa buat gitu. Cuman masalah waktu sama masalah kita mau apa enggak. Betul sekali. Terus kan katanya mereka itu perusahaan sosial media ini tidak gratis ya, aplikasinya gratis nggak berbayar ya. Tapi apa sih yang mereka dapatkan gitu? Itu dia. Dia itu adalah advertising atau iklan. Bisa kalau kita sebagai user dia bisa menaikkan promosi, menaikkan penjualan dari para pebisnis atau saya seperti saya gitu kan, saya suka belanja online, saya pun juga jual online. Saya bisa promosikan barang saya, atau saya bisa pinned post atau postingan saya selalu nomor 1 ketika orang cari. Ratingnya naik. Gitu ya? Ratingnya naik. Jadi penghasilan mereka itu dari iklan tersebut. Dan kenapa sih orang-orang berani bayar? Gitu. Karena mereka ngejanjiin kalau dagangan kita pasti laku. Tergantung berapa banyak yang kita bayar ke mereka. Gitu. Oke. Nah, untuk itu kita harus ngebangun komunitas. Kenapa kita balik lagi ngebangun komunitas? Supaya kita tetap punya relasi atau ngebangun relasi antara programmer dan pengusaha. Seperti itu. Jadi intinya programmer ini bisa disalurkan ke para pengusaha dan pengusaha pun bisa mendapatkan keuntungan dari para programmer. Betul sekali. Dan programmer juga mendapat keuntungan dari pengusaha. Pokoknya simbiosis lah, saling menguntungkan. Lalu membangun programmer dengan kualitas profesional. Dengan adanya komunitas, kita bisa saling mengkoreksi. Oh ini salah, oh ini benar. Yang penting jangan ada yang baper. Iya. Maksudnya cewek ya bapak. Ya. Tapi saya juga sering baper. Ya berbaper. Kebanyakan pacar yang buaya. Lalu kita pun bisa mengembangkan suatu platform global yang menyamai perusahaan besar dunia. Gitu. Kalau kita punya komunitas, kita pasti bisa membangun aplikasi yang luar biasa. Jangan kalah sama perusahaan-perusahaan luar negeri. Makanya saya dan Mas Agus itu bikin komunitas ini untuk kita bangun komunitas dan bangun sebuah platform untuk mengalahkan produk-produk luar negeri. Seperti itu. Mungkin untuk pembahasan logika dan algoritma cukup sekian. Cukup singkat ya. Tidak banyak yang bisa di-share. Sorry. Oke. Jadi cukup singkat tapi makanan semua itu. Makanan semua, betul sekali. Tidak ada selingan. Semuanya ilmu luar biasa sekali. Nah, mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa coba ini aja ya, ketik melalui itu bisa ngetik pesan ya, pesan. Bisa. Jadi kita batasin sampai 5 pertanyaan dalam waktu 15 menit ya untuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama mungkin dari saya pribadi Pak. Boleh. Oke, pertanyaan saya Pak. Saya kan bisa dibilang mahasiswa Pak. Mahasiswa, di salah satu universitas swasta. Oke. Banyak teman-teman saya yang mengeluh. Nah, jadi kan saya kan kebetulan jurusan sistem informasi. Oke. Tapi ada teman-teman saya, ini nggak sejalur dengan jurusan saya gitu. Ini bukan jurusan saya gitu. Terus tapi karena ada paksaan dari orang tua, makanya saya pengen kuliah. Makanya saya kuliah di sini. Nah, tanggapan atau menurut Pak Yandi sendiri gitu ya, Bapak siapa ini? Saya lebih tua ya. Jangan. Menurut saya gitu, kayak gitu kenapa? Ya?
Jujur saya kalau kayak gitu saya bingung jawabnya. Sebenarnya untuk menjadi seorang programmer itu sebenarnya susah-susah gampang gitu kan. Ya kalau misalkan gampang cuman satu, susahnya ada dua, susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Iya. Oke. Tapi dengan kemauan tinggi kita pasti bisa. Dulu teman saya ada yang masuk ke jurusan yang sama, teknik informatika atau sistem informasi gitu. Tapi dia nggak sejalan, nggak passion gitu. Dia pengennya ke desain. Gitu. Nah, tapi dia jalani dulu. Kalau istilah sayanya atau istilah kuliah saya itu telan aja dulu. Gitu. Pelajari aja dulu. Nanti dia bakalan ngerti sendirinya. Gitu. Yang penting dia telan gitu, bukan dia tinggalin. Jangan dimuntahin. Bahaya kalau dimuntahin, ya keluar lagi. Iya. Telan aja dulu. Yang penting belajar lagi. Gitulah sih prinsip saya. Karena saya suka belajar. Oke. Mungkin tadi ada pertanyaan ya dari teman. Coba kita bacakan dulu ya. Sebenarnya masih ada pertanyaan banyak ini dalam. Nanti kita di belakang layar aja, biar teman-teman dulu yang nanya ke kita. Slide ini nanti kita share ya. Iya. Kita share. Di website yang kemarin, yang website tadi kita link. Betul. Kalau teman-teman tadi baca ya, seharusnya baca sih. Baca. Apa namanya? Tadi sempat kita share link dari website kita. Jadi nanti teman-teman register dulu bagi yang belum register. Kemudian nanti di situ ada untuk download ininya ya, materinya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen lihat lagi ini bisa di-download di website kita gitu. Nah, untuk videonya juga bisa nanti teman-teman lihat di channel YouTube-nya. Oke, pertanyaan yang pertama. Kayak kuis ya. Kayak kuis ya. Oke. Ini dari seseorang. Banyak seorang. Kak, gitu katanya. Alhamdulillah. Kelihatan muda saya. Bagaimana cara melatih logika kita dalam membuat coding agar coding yang saya buat lebih efisien dan memakan memori sedikit tidak berat. Tidak bikin berat. Itu bagaimana ya? Masya Allah. Ini kayaknya jago coding. Pertanyaannya udah loncat-loncat. Oke, saya coba jawab. Kak, bagaimana ya cara melatih logika kita dalam membuat coding agar coding yang saya buat lebih efisien dan memakan memori sedikit tidak bikin berat? Jadi di dunia coding ini bukan ilmu matematika. Kenapa maksudnya? Kalau matematika itu ilmu pasti. Kalau coding itu ilmu logika dan algoritma. Nggak ada yang sempurna. Ya. Walaupun hasilnya jelas sama, misalkan 5 kali 5 sama dengan 25 gitu kan. Itu kan jelas 5 kali 5 hasilnya 25 kan. Tapi caranya kita bisa banyak nih. Ya kan? 5 kali 5 25. Ya kan? Terus 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 lagi itu hasilnya 25 juga kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya yang tadi, gimana sih cara kita melatih logika kita dan membuat coding kita agar lebih efisien dan memakan memori sedikit lebih tidak bikin berat. Kalau untuk melatih logika kita, ya pasti adalah berlatih. Berlatihnya bukan sendiri, tapi mencari sumber mana yang benar gitu. Sumber air semakin tidak. Ya, kan? Kalau misalkan sumbernya memang salah ya cari lagi sumber yang baru. Cari codingan yang memang udah jadi dan clean dan bersih. Nah, untuk menjawab bagaimana cara bisa lebih cepat, gitu kan? Teman-teman balik ke dasar. Dasarnya apa? Logika dan algoritma ini benar-benar dasar. Tapi kalau untuk di dasar codingan itu ada yang namanya object oriented programming, yaitu OOP. Gitu. Kalau teman-teman ngodingnya itu masih dasar atau
kecil, programnya cuma kecil, nggak banyak gitu. Itu sebenarnya tergantung logika teman-teman aja gitu. Cari sumber yang tadi di awal. Tapi kalau codingannya udah besar, membuat program besar gitu, kayak membuat kayak saya barusan dia buatnya program aplikasi yang besar gitu. Nah, teman-teman harus mengusung kaidah yaitu OOP, Object Oriented Programming gitu. Nanti bakalan kita bahas juga gitu. Itu lebih jauh lagi gitu. Makanya jangan bosan dan terus lanjutin gitu, jangan mana dah, yang kemana-mana. pokoknya mah ikut terus bisa iya gitu. Pokoknya kayak Honda. Oke. Mungkin sudah terjawab ya. Kalau belum puas nanti bisa di grup. Bisa di grup, tanyain lagi. Atau langsung japri ke saya boleh. Asalkan jangan japri yang aneh-aneh aja. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari seseorang lagi. Nah, ini udah 3 pertanyaan ya. Iya. Pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Tips dan trik agar codingan mudah dibaca oleh programmer lain, bukan hanya mesin. Emang mesin bisa baca? Ya jelas lah. Kalau misalkan kita bikin program nggak bisa dibaca mesin, error berarti. Oh gitu ya. Nah ini pertanyaannya kembali, bisa dengan mudah dibaca oleh programmer lain, kan hanya mesin. Tips and triknya teman-teman balik lagi ke tadi jawabannya yaitu sama OOP. OOP salah, bukan OOP tapi framework. Apalagi itu ya framework. Framework itu kerangka atau kalau bisa dibahasnya dia itu library apa lagi itu ya? Library kalau di translate jadi menarik ya? Bukan. Perpustakaan. Oh iya ya benar. Apa sih? Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya teman-teman yang untuk coding programming programmer gitu harus mengikuti standar yang sudah dibuat. Maksudnya standar dibuat apa sih gitu kan? Kalau misalkan kita coding bareng-bareng atau untuk orang lain, ya kita harus mengikuti kaidah-kaidah konsep dari programming tersebut. Misalkan contoh ada framework. Framework ini adalah kerangka atau blueprint. Kalau misalkan kita mau buat mobil atau membuat rumah, arsitek itu ngebuatnya nggak langsung rumah doang kan, dia ada kerangkanya kan, garis-garis ukurannya gitu kan. Nah itu adalah sebuah blueprint atau kerangka. Nah itu pun diusung atau kita ambil ke dunia programming juga. Ke dunia programming itu kita namakan framework. Framework ini kita bisa sudah dibundle atau sudah di package atau sudah dirancang supaya programmer itu hanya fokus ke tujuan kita membuat program gitu. Untuk kayak kecil-kecilnya yang lain kayak membuat kerangka-kerangka kayak untuk library-nya dan kawan-kawannya gitu udah dibikin semua sama framework ini. Jadi untuk memudahkannya untuk bisa dibaca oleh programmer lain, kita harus mengerti dan sesuai dengan konsep-konsep dasar gitu. Masing-masing programming gitu. Kalau nanti teman-teman misalkan belajar atau kerja di luar gitu dan mengerjakan project atau aplikasi yang sudah ada di sana gitu. Nah, teman-teman bisa tetap coding sesuai dengan yang ada dasar di sana gitu. Biasanya kalau codingan itu ada dokumentasinya. Seperti itu sih. Jangan misalkan kita coding, oh ini nggak ngerti, kita carinya ke internet gitu. Terus copy paste gitu. Itu kalau kata istilahnya sih programmer copy paste gitu. Iya. Makanya teman-teman kalau bisa fokus ke satu bahasa. Misalkan PHP, Java gitu kan, VB atau C# gitu. Nah, nanti kalau ketika fokus sebisa mungkin dihafalkan sintaknya. Iya. Ini sintak untuk looping, perulangan. Ini sintak untuk percabangan atau if. Ini sintak untuk A, B, C, D gitu. Itu hafal dan dipahami kali ya. Ya, kalau pahami itu pasti. Saya pahami, tapi saya nggak tahu sintaknya apa. Kalau kita konsep algoritma tadi yang dijelaskan di awal udah paham, itu semua bahasa programming kita paham. Ya. Yang jadi masalah adalah kita sintaknya. Ya.
yang kita nggak hafal gitu. Seperti itu. Siap. Oke, mungkin sudah terjawab ya, luar biasa sekali, Panjang sekali. Panjang kali lebar. Makanan lagi itu. Makanan lagi. Udah kenyang, Pak. Biar ngantuk. Oke, pertanyaan selanjutnya dari seseorang lagi. Seseorang lagi. Tidak. Oke, Om katanya. Wah, dipanggil Om lagi nih. Oh benar. Tanya Banyol. Om nanya Om gitu. Dengan Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, bagaimana kita dapat mengikutinya? Ini pertanyaan berat. Karena setiap bahasa baru pasti punya karakteristik dan penulisan logika yang berbeda. Kira pertanyaannya. Berat semua ya. Iya. Ini kayaknya emang programmer senior ini kayaknya ya. Iya nih Eza. Siapa ya? Eza Mardika ya? Waduh, disebutin namanya. Iya. Kelihatan nih orangnya. Iya, luar biasa sekali dong. Tipe pemikir banget ya. Oke, saya coba jawab. Mau tanya dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sekarang, kita bagaimana sih cara mengikutinya gitu ya? Karena setiap bahasa selalu punya karakteristik dan penulisan yang logika yang berbeda. Nah, untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, nanti saya share juga ada satu buah website di mana website itu menceritakan kita atau memberitahu kita kalau mau jadi apa di dunia programming, ada materi-materi atau ada ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Di dunia programming ini ada istilahnya ada back end, ada front end, ada full stack. Apa sih itu? Itu adalah kayak jurusan di dalam programming gitu. Ketika kita mau buat program, sekarang ini program ini kalau besar sekali itu nggak bakalan dikerjakan oleh satu orang. Which is kalau kita ngerjain satu orang dengan project yang gede banget gitu, bakal memakan waktu yang lama dan pusing sekali, dan banyak sekali yang kita pelajari gitu kan. Untuk bisa mengkerucutkan itu atau bisa mengatasi itu, dunia programming memisah antara programmer untuk di belakang atau back end ataupun di depan untuk desainer. Programmer desainer tapi ngoding tapi untuk desain di depan kayak website itu untuk tampilan itu ada jurusannya masing-masing gitu. Nah, di sana ada roadmap-nya apa yang harus kita pelajari gitu. Setelah kita pelajari itu, dasar-dasar itu adalah dasar-dasarnya gitu. Kalau kita udah belajar dasar-dasar itu, ada bahasa baru. Itu kita insya Allah nggak bakalan susah gitu. Betul. Yang dasarnya ya. Yang penting dasarnya. Ya, kalau untuk sintak yang tadi saya bilang, mau nggak mau kita harus hafalkan gitu. Tapi untuk dasar pasti semuanya sama. Dia berurutan atau berurutan. Seperti itu. Kang Eza. Akang gendang. Oke. Luar biasa pertanyaan dan jawabannya juga luar biasa. Makanan terus. Makanan lagi jadi buncit ini. Kayak Mang Eja nih, Mang Eja kayaknya buncit nih. Mang Eja buncit ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir ini dari seseorang lagi ya, nggak usah sebutin namanya. Oh, ini ada balasan dari Mang Ejo, yang kan mantan murid Om gitu katanya. Mantan gitu. Sekarang juga aduh. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, izin tanya, gitu. Bagaimana cara agar mengingat bahasa perintah seperti if, while, dan kode perintah yang lainnya? Bagaimana agar mudah mengingatnya, agar mudah membuat program tidak terlalu memakan waktu? Bagaimana? Mudah dan mudah. Intinya gitu. Yang gitu ya. Ya. Kalau jawabannya mudah, ya kita harus berlatih. Nah, itu dia. Diulang-ulang. Intinya kita harus diulang-ulang. Yang pertama, teman-teman harus bisa atau paham kode itu sendiri. Kalau nggak paham,
Walaupun diulang-ulang ya tetap aja nggak bisa. Walaupun bisa tapi kita nggak paham ya percuma juga. Yang pertama paham, yang kedua adalah berlatih. Diulang-ulang. Kalau udah diulang-ulang, teman-teman bisa tahu, oh untuk bisa mencapai program yang seperti ini, saya membutuhkan ini. Syntax if, syntax while, gitu kan. Kalau lebih cepatnya lagi, teman-teman bisa disimpan codingan teman-teman gitu. Misalkan saya udah bisa pakai syntax if. Nah, teman-teman simpan syntax if-nya. Nanti ketika teman-teman mau memakai syntax if-nya, ya teman-teman tinggal panggil tuh atau tinggal buka lagi filenya, tinggal copy paste. Gitu, seperti itu. Nanti sih kalau kedepannya nih teman-teman ngerjain project yang besar sekali gitu kan, itu perlu banget gitu. Jadi ketika kita mengerjakan nggak 2 kali atau 3 kali. Ada satu buah page atau satu buah tampilan yang sama persis, cuman beda belakangnya doang gitu atau beda fungsinya doang, ya kita tinggal copy paste. Itu bakalan lebih cepat. Teknik terselubung. Betul. Pokoknya intinya yang penting dia paham, betul, kayak gitu diulang-ulang atau berlatih. Itu pasti bakalan cepat. Oke, ini pertanyaan terakhir yang barusan ya. Ada yang itu, ada yang Panjang sekali. panjang sekali. Apa ini? Tapi jika kita sudah masuk ke dalamnya bukan cuma itu, ya silakan baca boleh. Ya udah satu lagi ya. Satu lagi. lagi. Biar teman-teman juga makin kenyang gitu ya. Iya. Jadi ini kayak istilahnya makanan penutup. Sebelum tidur gitu. Sebelum tidur. Nanti mimpinya ngomongin logika dan algoritma. Gitu. Oke, pertanyaan dari seseorang. Begini loh Pak. Biasa sekali. Kalau kita bahas mengenai programmer, ini kan memang syarat paling awalnya. Nah ya, syarat paling awalnya adalah mengasah logika serta algoritma. Tetapi jika kita sudah masuk ke dalamnya, bukan cuman itu saja yang harus dipikirkan. Contohnya infrastrukturnya dan contohnya validasi data, interlock data, user interface, user experience, bla bla bla, integrasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Belum lagi kita harus pikirin server apakah server yang belum lagi kita harus pikirin server apakah belum lagi kita harus pikirin server. Ya, apakah server kita harus pikirin server. Gitu. Apakah server kita cukup untuk handle kebutuhan user? Berapa request yang dapat dihandle server dalam satu waktu? Apa yang terjadi pada saat sedang di tengah transaksi server mati atau nol? Bagaimana cara untuk sistem handle-nya? Memang sih itu sebagiannya di handle technical support ya. Tapi yang mau saya tanyakan, bagaimanakah Bapak selaku senior programmer mengatasinya setidaknya dari sisi aplikasi atau program? Nah, ini kebetulan pertanyaan dari teman saya ya. Wah, luar biasa ini. Jago bahasa Jepang juga, suka nonton anime nih. Oh gitu. Iya nih. Dari salah satu perusahaan di Jakarta nih, programmer juga nih. Oh, emang yang di itu namanya ini ya, Pak? Pasaran. Sedih saya. Oke, siap. Silakan. Ya, ini kayaknya udah expert banget ini kan. Iya. Ini benar sekali teman-teman. Ketika kita masuk ke dunia programming itu enggak sekecil yang tadi saya sampaikan di awal gitu, yaitu logika dan algoritma. Gitu. Itu banyak banget environment yang harus kita siapkan untuk membuat sebuah program. Terus ketika deployment atau ketika implementasi atau ketika kita menginstalnya ke aplikasi atau ke web atau siap digunakan user itu banyak sekali elemen-elemen yang harus kita siapkan atau yang kita provide gitu. Nah, itu semua kalau kita sudah mulai masuk ke dunia programming yang lebih besar lagi. Yang saya bilang tadi, kalau misalkan teman-teman udah bikin project besar, itu nggak mungkin dikerjakan satu orang. Walaupun mungkin itu bakalan memakan waktu yang lama. Betul. Nah,
gimana cara mengatasi ini semuanya, dan katanya bagaimana sih saya selaku senior programmer mengatasinya gitu kan. Nah, awalnya saya juga nggak tahu gitu kan, secara programming itu seluas itu gitu kan. Tapi kalau kata pertama 1000 langkah tidak akan bisa dicapai kalau kita nggak melangkah. 1000 langkah diawali dari satu langkah. Gitu. Jadi satu langkahnya ini kalau di sini itu ya logika dan algoritma. Kalau kita nggak tahu logika dan algoritma, kita nggak akan tahu yang barusan dibacakan oleh Pak Agus, Mas Agus. Ya. Dia kita nggak tahu lagi apa tadi kayak interface, terus interlock, user experience, terus ada integrasi cross platform, terus ada database dan kawan-kawan. Wah, itu banyak sekali gitu kan. Itu nanti kita bakalan bahas di penjurusan di depan gitu. Ada web programming, ada juga Android programming gitu kan. Nah, nanti semuanya bakalan kita kupas tuntas gitu. Apa sih user interface, apa sih itu database atau interlock atau validasi di dalamnya gitu. Apa sih itu kata-kata luar biasa itu ya kan. Itu bakalan kita bahas. Nah, untuk menuju ke sana kita harus mulai dulu dari awal gitu. Jangan sampai teman-teman langsung ke sana tapi nggak tahu maknanya apa. Yang penting jadi aja. Ngikutin tutorial tapi nggak tahu gitu. Jadi kita coba pelan-pelan aja gitu supaya teman-temannya bisa sama-sama mengerti. Betul. Kalau sudah paham ya nanti juga bakalan mengalir gitu. Kalau banyak masalah di programming kayak tadi, kita harus menyelesaikan satu persatu. Gitu kan. Nanti kalau misalkan kalau saya jelasin sedikit. Ketika kita bikin project atau program, yang pertama kita harus bahas adalah analisis atau requirement. Kebutuhan apa sih yang dibutuhkan user gitu kan. Ketika user udah ada kebutuhan, kita analisis. Gimana sih caranya supaya jadi program gitu kan. Kalau udah ada analisisnya, kita desain tuh yang kita butuhkan apa nih, kayak database, server, interface, terus back-end-nya, front-end-nya, atau sampai yang kecil-kecilnya kayak material-material yang di lapangannya, apakah kita butuh A, B, C, D gitu kan. Itu semua nanti kita bahas. Yang penting satu persatu kita selesaikan. Namanya juga algoritma kayak tadi yang langkahnya harus berurutan sekali biar nanti visi ataupun tujuan kita itu tercapai. Kemudian ini pun sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan tadi dari seseorang luar biasa sekali ya. Itu menutup dari pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kalaupun misalkan teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang sudah berputar-putar di kepala ini ingin bertanya, bisa langsung japri atau melalui chat pribadi ataupun di grup juga boleh kali ya. Di grup aja boleh biar teman-teman yang lain juga pada bisa lihat gitu ya. Nah, sekedar informasi bahwa komunitas paguyuban mudik ini sebenarnya sudah sempat dapat koneksi. Oh iya benar. Dapat koneksi dari Bandung. Terus dari investor juga ada. Investor ada ya Pak, luar biasa sekali. Jadi insya Allah jika teman-teman kita akan coba menganalisis, melihat teman-teman, bakat teman-teman, jika teman-teman sungguh-sungguh, teman-teman punya bakat, insya Allah nanti kita akan coba salurkan juga kepada teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang ada di sini adalah orang-orang pilihan gitu ya. Orang-orang, saya yakin ini adalah orang-orang yang punya kemauan untuk belajar dan adalah orang-orang yang insya Allah kedepannya itu bakalan sukses. Amin. Sukses. Jadi kita di sini bukan sukses sendirian, tapi sukses bersama-sama. Nah, teman-teman yang udah bergabung di sini, kita sih berharapnya semua tetap stay. Gitu, iya, betul. Walaupun kelihatannya garing, walaupun kelihatannya apa sih membosankan gitu. Telan aja dulu. Kita insya Allah akan membagikan semua yang bermanfaat buat teman-teman juga. Setelah mengikuti semuanya, atau mungkin di tengah-tengah teman-teman memiliki sebuah masalah atau pengen cepat-cepat disalurkan, boleh langsung
info ke kita aja Betul. gitu. Soalnya kita udah punya link, udah punya koneksi juga gitu kan di berbagai perusahaan, terutama di Bandung. Maksudnya koneksi saya ada di Bandung, tapi untuk komponen-komponennya ada di Jawa Barat dan Jabodetabek juga. Wah, luar Jakarta, biasa sekali. Bogor, dan itu perusahaan-perusahaan besar. Wah, luar biasa sekali. Jadi kenapa kami jelaskan seperti ini? Ini untuk menambah motivasi teman-teman supaya lebih semangat lagi untuk belajar, supaya tetap stay untuk belajar. Yang tidak mempunyai pekerjaan mungkin nanti bisa kita salurkan, yang sudah bekerja mungkin nanti kita bisa selipkan. Saling bermanfaat. Bermanfaat satu sama lain selagi itu positif. Ya. Nah, oke. Nah, karena ini juga waktu sudah menunjukkan sudah malam ya. Tadi udah ngomongin puding dalam pikiran saya puding gitu. Udah lapar. Udah bahaya. Sudah tidak fokus lagi ya. Udah pengen makan. Silakan antar makan ilmu. Oh iya, itu masih makan pagi. Makan pagi luar biasa. Oke. Maka untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Ada lagi nggak Pak yang disampaikan? Cukup ya Pak. Jadi lebih dan kurangnya mohon maaf untuk ininya video yang pada malam hari ini sudah kita record. Insya Allah nanti bakalan kita coba share di channel YouTube kita. Dan itu private ya, dalam arti berarti tidak untuk semua orang. Pada teman-teman juga yang mungkin mendapatkan linknya boleh di share. Boleh nggak ya Pak? Boleh ya, karena itu ilmu ya. Mudah-mudahan bagi Pak Yandi sendiri juga mendapatkan pahala jariah, dalam arti pahala yang tidak putus-putus, ilmunya bermanfaat untuk semua orang ya. Oke, kita cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.